Hello everyone, my name is Berliana Tahta Arshila. In here, aku akan menjelaskan materi atau mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah aku buat kemarin. Sebelumnya saya Berliana Tahta Arshila dengan NIM 2401002411. Nah, pada slide pertama ini adalah this summary. Summary atau yang biasa disebut dengan kesimpulan. Kita next ya. Next slide. In this eh judulnya adalah How Can ChatGPT Open Promising a Venus for L2 Development Phenomenological Study Involving EFL University Students in Iran. Nah, di sini tuh autornya atau yang menciptakan artikel ini itu adalah dari Afsan Rezai Ehsan Namaziandos dan Guo Jianhuang. Next slide. Nah, in this ada year publication atau tahun publikasinya. Ini di in receive in receive in revise from 16 October 2024, accept in 16 Oktober 2024. Nah, keyword atau kata kunci dari artikel ini itu adalah ada ChatGPT, EFL University Student, and L2 Proficiency and Phenomenological Analysis. Nah, next slide. Next slide, ini ada abstrak. Nah, this phenomenological study investigates how ChatGPT facilitates L2 development from the perspective of senior EFL student that we graded through participant in areas and semi-structured interview analysis via phenomenological method of capture the essence of their experience. He analyzed uncover for category. Yang pertama ada expand vocabulary, kedua ada interactive language practice. Yang ketiga ada personalized learning experience and enriched learning environment. Terus selanjutnya, sorry. Nah, personalizing learning experience defines evidence that ChatGPT can be considered as a valuable research in EFL instruction because its personalized, interactive features can significantly support language acquisition and learning engagement. Nah, penelitian dalam penelitian ini tuh menyoroti tentang pentingnya teknologi ChatGPT ini, guys. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, tujuannya tuh untuk memahami bagaimana ChatGPT itu dapat membantu mahasiswa untuk belajar atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya ini. Gitu. Nah, dalam hasil temuan artikel ini itu menghasilkan 4 hasil. Yang pertama ada tadi apa? Enhanced language proficiency. Nah, itu yang dimaksud adalah memperluas kosakata, meningkatkan tata bahasa, dan memperbaiki pengucapan. Nah, ChatGPT itu bisa membantu kita dalam hal itu. Terus yang kedua, and number 2, ada interactive language practice.
ChatGPT itu juga menyediakan percakapan real time. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan ChatGPT dan dengan ChatGPT itu memberikan umpan balik yang sesuai, yang bisa kita gunakan untuk latihan dalam pengucapan bahasa Inggris. And then number three, personalized learning experience. Nah, personalized learning experience ini menciptakan eh, latihan terarah pada kelemahan kita. Jadi kita seumpama lemah dalam pengucapan. Nah, kita bisa minta tolong kepada ChatGPT untuk bagaimana sih caranya aku bisa tidak lemah lagi dalam pelafalan ini. Gitu. Dan dan kita bisa bisa menyesuaikan kapasitas diri kita masing-masing, mengaturnya sendiri. And then number four, X ada enrich learning environment. Nah, enrich learning environment ini menghasilkan ChatGPT ku sebagai teman belajar. Nah, ChatGPT ini tuh bisa menjadikan bisa kita jadikan teman belajar untuk memberikan dukungan kepada proses belajar kita. Nah, itu dari abstraknya sendiri. Terus next slide ada Man idea. Nah, Man idea, the use of ChatGPT holds significant potential in opening promising avenues for second language L2 development, particularly for EFL university students in Iran, by supporting improvement in language skills and emotional regulation, which positively influence learners' well-being and learning effectiveness. Di My Idea ini itu ChatGPT itu punya potensi besar untuk membantu pengembangan bahasa bahasa Inggris ini ya eh, dalam pembelajaran bahasa Inggris mahasiswa Iran ini. Nah, dari sisi kemampuan berbahasa atau language skill, ChatGPT itu from the language skill side, ChatGPT can help students improve improve their vocabulary, grammar, and pronunciation, and provide conversation practice with instant feedback. This allows them to progress faster in their English language skill. Nah, dari sisi kemampuan berbahasa atau language skill ini, ChatGPT itu bisa membantu mahasiswa untuk memperbaiki kosakata, tata bahasa, pengucapan, serta memberikan kesempatan latihan percakapan dengan umpan balik yang instan. Nah, hal ini membuat para mahasiswa ini lebih cepat berkembang, begitu, dan lebih cepat percaya diri dengan keterampilan bahasa Inggris mereka yang telah dibantu dengan ChatGPT gitu. And uh, N2 ada jika dilihat dari segi psikologi ya, teman-teman. From a psychology uh, perspective, emotional regulation and well-being. With ChatGPT, student itu can practice without fear or mistakes. Fear or mistake without pressure from others. And in a more comfortable environment, this helps reduce anxiety, boost self-confidence, and maintain their mental health. Nah, dari sisi psikologisnya sendiri, atau emotional regulation and well-being tadi, dengan adanya ChatGPT ini, mahasiswa itu bisa lebih bisa berlatih tanpa rasa takut salah dan tanpa rasa takut untuk dihakimi. Kan jika dengan ChatGPT itu kita bisa dibantu dengan sempurna tanpa adanya dihakimi.
gitu. Tanpa tekanan dari orang lain dan dalam suasana yang lebih nyaman. Nah, ini tuh bisa membantu mahasiswa ini mengatasi kecemasan mereka akan hal itu untuk meningkatkan rasa percaya diri serta menjaga kesehatan mental mereka. Inti dari apa? Inti dari inti dari artikel itu itu tadi main idenya. Next slide. Research and purpose. Research and purpose. Nah, di research purpose ini teks menjelaskan tentang tujuan penelitian kan ya. Research and purpose ini tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini to examine the experience and perception to E of L. E of L itu singkatan dari English of a foreign language. Student in Iran itu regarding the use of ChatGPT in learning, English is a second language, L2 tadi. The study aims to explore the real experience and view of each of all students in Iran about the role of ChatGPT in improving their English language skill. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk meneliti pengalaman dan persepsi mahasiswa di Iran mengenai penggunaan ChatGPT dalam belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka setelah bahasa Iran. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman nyata dan pandangan mahasiswanya di Iran tentang peran ChatGPT ini dalam pembelajaran mereka untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Gitu. Terus juga, duh, kepencet, sorry. Eh, terus juga, bagaimana mahasiswa ini tuh benar-benar merasakan penggunaan chat GPT itu telah mempermudah mereka dalam kegiatan sehari-hari mereka, khususnya dalam pelajaran itu tadi, bahasa Inggris. ChatGPT memudahkan mereka dalam belajar bahasa Inggris. And then, number two, to assess how ChatGPT can support the development of student language skill and emotional regulation during the learning process. Nah, di sini tuh ChatGPT itu menilai bagaimana tujuan dari penelitian itu menilai bagaimana ChatGPT itu dapat membantu pengembangan keterampilan mahasiswa sekaligus mengatur emosi mereka selama proses belajar bahasa Inggris ini. Nah, language skill atau keterampilan bahasa ini dilihat ChatGPT ini dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kosakata, tata bahasa tadi, kemampuan berbicara itu. Nah, dengan ChatGPT ini juga bisa mengurangi rasa gugup. Mengurangi rasa gugup, teman-teman. Emotional regulation, ChatGPT can also reduce nervous anxiety of fear of making mistake. With learning English with a safer and more flexible learning environment, students can become more confident and motivated. And number three, this research was conducted to understand the potential and role of AI technology in supporting a more adaptive and effective language learning process. Nah, yang ketiga ini, tujuan dari penelitian ini tuh dilakukan untuk memahami potensi dan peran teknologi AI dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih adaptif dan efektif. Misalnya, nah, AI potential, saying how for artificial intelligence can
go help student in learning language. Nah, AI ini melihat sejauh mana kecerdasan bisa membantu mahasiswa dalam belajar ini. Nah, lebih adaptif. Nah, pembelajaran lebih adaptif. AI bisa menyelesaikan pembelajaran dengan kemampuan, kelemahan, dan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Jadi, AI ini bisa, mahasiswanya bisa menyesuaikan diri masing-masing dengan kapasitas masing-masing. Jadi, lebih enak. Gitu. In a sense, the research aims to explore how AI can be a flexible, personalized, and more successful language learning tool than conventional method. Nah, next slide. Next slide ada methodology. The research method in the article How can ChatGPT open promising a venue for L2 development? Phenomenological studying involving EFL University studying in Iran. Use a qualitative approach with phenomenology. Phenomenology. The study was conducted by collecting data from study learning English as a foreign language through in-depth interview to explore their subjective experience and perception of using ChatGPT in language learning. The sampling technique was purposive, namely selecting participants who actually use ChatGPT and understand it as. The college collect data were analyzing thematically to find pattern and meaning on the student experience. Nah, di sini ada metodologi pendekatan dalam penelitian. Nah, pendekatan ini menggunakan kualitatif dengan fenomenologi. Artinya, penelitian ini tuh berfokus pada pengalaman pribadi mahasiswinya itu sendiri. Bukan ngambil dari data lain. Tujuannya adalah untuk memahami makna subjektif dari penggunaan ChatGPT dalam belajar bahasa Inggris. Nah, di sini dilakukan pengumpulan data. Data ini diperoleh dari mahasiswa English as a foreign language itu sendiri. Nah, instrumen yang dipakai dalam penelitian ini itu adalah wawancara secara mendalam, in-depth interview. Nah, terus, wawancara ini tuh bertujuan untuk menggali cerita, pengalaman, dan persepsi mahasiswa secara detail tentang bagaimana ChatGPT ini dapat membantu proses belajar mereka. Gitu. Oke. Next slide ada. This method was chosen because the main objective was to understand the experience and subjective view in depth regarding the use of AI technology and the context of language learning. The research method in this article is a qualitative approach with phenomenology. The study was conducted. In this slide, this key findings. Now, the main findings of this article is said that the use of ChatGPT significantly support the development of second language learning for EFL students in Iran. ChatGPT helps improve language skill by providing access to interactive exercise and real-time feedback. Furthermore, ChatGPT plays a role in supporting learners' emotional regulation, which has a positive impact on their psychological well-being during the learning process.
Study participants report that using ChatGPT increased their motivation and learning effectiveness and helped them feel more confident in speaking English. This study confirmed the potential of AI technology like ChatGPT as innovative and adaptive language learning support tools. Uh, Jadi, key findings dari artikel ini itu ada ChatGPT are very supportive of the development of second language learning. Kedua itu and number two, and next itu ada improvement of language skill. Terus yang ketiga, and number three itu ada emotional support atau emotional regulation. Terus yang keempat dan yang terakhir itu ada positive impact on psychological well-being. Next slide. Ada conclusion. Conclusion. The main conclusion of this study is that ChatGPT has great potential as a tool in second language. Learning by providing effective support in improving language skill and aiding student emotional regulation during the learning process. The use of ChatGPT can improve motivation, learning effectiveness, and psychological well-being of EFL student in Iraq. Study confirms that AI technology like ChatGPT can contribute significantly to creating more adaptive, interactive, and personalized language learning experience. Therefore, the future version of ChatGPT in language education is highly recommended to optimize learning outcomes. Nah, ChatGPT is a highly potential tool to support EFL student, English language learning, but in terms of language skill and emotional well-being. Therefore, its use in language education is highly recommended to improve learning outcomes. Jadi, itu sangat picture. Mungkin finally for me, see you bye-bye next time. See you bye. Thank you.